Pro 2 Produsen suara numpang kreativitas nampang. Sobe Kreatif, sekarang saatnya Produsen Nampang-Nampang dan seperti yang udah kita paparin juga di flyer kita ya. Kali ini bareng sama, aku bilangnya apa sih? Bang Igor nggak apa ya? Bebas. Bebas ya. Bebas. Igor Sotoji lebih tepatnya. Halo, selamat sore Bang Igor untuk sore hari ini ya. Selamat sore semuanya. Sekarang lagi domisili di mana nih Bang? Kenapa? Domisili di mana nih sekarang? Oh, saya di Jakarta. Oh, sekarang lagi di Jakarta juga. Nah, kita ngobrol bareng nih seputar single True Colors yang juga udah dirilis dari kalau nggak salah 27 Januari kemarin ya Bang ya. Ya, Oke. Aku juga sering pantengin Bang Igor nih kalau misalkan bikin challenge ya. Sekarang lagi rame di TikTok kalau nggak salah. Bener nggak sih? iya bener. Lagi bikin banyak challenge untuk rapper-rapper Indonesia, jadi mereka bisa berkarya gitu. Ya, 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 benar-benar. Karena kalau misalkan kamu, teman-teman belum tahu sama Bang Igor Sekoji ini, berarti kayaknya orang lahiran tahun 2000-an banget gitu ya Bang ya. Dan juga untuk beberapa karyanya pun masih menempel di telinga kita sampai sekarang. It's exactly, benar-benar. Teman-teman, apalagi yang masih masuk playlist juga. Karena salah satunya True Colors nih. Ini kan di tahun 2022 kan ya Bang, lebih tepatnya ya, untuk lagu yang saat ini ya. Betul. Iya, lagu baru. Nah, lagu baru juga. Untuk 2021, Bang Igor ini bisa dibilang produktif nggak sih ketika masa pandemi gitu, di tahun kemarin? Masih sangat produktif karena kayak waktu awal pandemi tahun 2020, gue masih rilis single. 2021 singlenya mungkin enggak, tapi gini, gue kan nggak ngerjain musik gue doang, tapi punya music production, banyak ngerjain ini jingle iklan sebetulnya. Jadi Oh ya, secara produktif, wah produktif banget, nggak terhenti. Memang manggungnya nggak ada, tapi yeah. dari hal-hal yang lain tetap produktif. Tapi Bang Igor juga sekaligus production musik juga kan Bang ya, sendiri gitu, dalam artian emang produksi sendiri. Iya, kalau musik-musik saya juga saya kerjain sendiri emang semua. Bahkan kabarnya juga untuk video klip dari True Colors ini yang edit Bang Igor juga ya. Wow, Iya wow, benar. wow. Production. Nah, ada yang menarik nggak sih Bang dari True Colors ini? Karena seperti kita bilang ya, kalau misalkan ngobrolin seputar musik hip hop, aku nganggap musik hip hop ini kayak lebih banyak maknanya daripada genre yang lain, entah kenapa ya. Entah itu dari bagaimana menyampaikan pesannya kepada penonton dari pendengar dari lirik ataupun musiknya gitu. Karena kebanyakan sekarang pun anak-anak muda sekarang yang masuk ke musik hip hop banyak yang produksi sendiri juga kan Bang ya, kalau nggak salah ya. Iya benar, benar. Kita bilangnya apa sih, bedroom production. Iya. Dia produksi dari kamar sendiri kayak Bang Igor juga. Nah, kalau dari True Colors ini apa sih yang pengen Bang Igor sampaikan sebenarnya dari lagu yang dirilis tahun ini gitu? Sebetulnya True Colors itu berbicara soal warna. Warna asli kita tuh apa sih gitu. Kadangkala Hmm. sebelum pandemi, waktu kita masih bebas ngumpul, bergaul, bersosialisasi, kadang-kadang kan kita juga baik di sosial media ataupun di dunia nyata kalau lagi ketemuan tuh pengen pengen menampilkan persepsi bahwa kita punya hidup yang oke. Kita punya hidup yang wah lah gitu, apalagi di sosial media. Nah, sekarang lagi menjalani pandemi ini banyak pandangan itu bisa dibilang apa ya, harus menghadapi realita gitu. Entah kondisi finansial yang lebih susah, kondisi kesehatan mental health juga lagi jadi problem gitu. Tem- Kalau misalnya kita nggak berani untuk menyatakan bahwa ya inilah realita yang lagi kita hadapi, mungkin waktu kita ngadapin masalah, orang nggak tahu untuk support kita kayak gimana, orang nggak tahu, teman-teman kita nggak tahu gitu untuk bantu kita. Tapi kalau misalnya kita punya true colors kita yang sebenarnya kita tunjukin, sahabat kita, kerabat, teman-teman, keluarga, mereka mungkin akan jadi orang yang bisa membantu kita ngadapin masalah itu. Nah, lagu True Colors gini itu bercerita soal itu gitu. Kan chorusnya gitu. Sudah biasa berpura-pura, pakai topeng saat hura-hura. Ya We can betul show betul. our true colors starting tonight. It'll be alright. Jadi dengan menunjukkan true colors kita, diri kita yang sebenarnya, waktu kita sedang menghadapi sesuatu, orang bisa jauh lebih paham dibanding kita cuma selalu berpura-pura everything is okay, semuanya baik-baik Ya, aja. betul. Gua apalagi kalau pura-puranya pura-pura pura-pura sultan. Waduh, tuh bisa jadi Aduh, ini baru banget ya Bang ya. Oke, pertamanya aja udah langsung udah dihantam sudah biasa berpura-pura ya, udah biasa sih semua dari kita. Kalau misalkan dari sisi keilmuan tuh kata orang tuh kita itu punya dramaturgi sendiri gitu ya Bang ya kalau nggak salah ya. benar benar benar.
Oke, kita dengerin dulu ya Bang ya untuk single True Color. So, check this Siap. out. Pro 2, numpang nampang. Oke, Prada FM Suara Kreativitas. Kita balik lagi sama Bang Igor Saikoji ya. Kalau didengerin tadi Bang untuk True Colors ini lebih kayak ke hip hop funky gitu ya. Ya. Itu Kalau sebenarnya misalkan dari tipe 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 hip hop yang sebetulnya old school karena soundnya itu memang sangat identik sama dance break dance. Jadi that's right. identik dengan warna-warna awal 90-an atau 80-an gitu. Jadinya kayak begitu soundnya. Okay. Siapa tahu nih teman-teman ya, Bang Igor juga nanti pengen rilis versi dance practice-nya. True Colors karena lagi ramai nih Bang, bikin-bikin dance practice untuk True Colors gitu. Kalau kita ngobrol dikit deh Bang, seputar True Colors ini. Sebenarnya ada beberapa pesan yang disampaikan juga, salah satunya tentang kepura-puraannya kita sebagai manusia untuk menunjukkan apa sih yang pengen orang lain lihat dari kita gitu ya Bang ya. Nah, kalau dari True Colors-nya personal dari Bang Igor sendiri nih, sebenarnya kalau dilihat dari teman-teman kah, walaupun sahabat kita, even sahabat kita sendiri pun tuh mereka punya True Colors-nya masing-masing gitu ya Bang ya. Iya. Nah, kalau dari Bang Igor, gimana nih secara personal untuk True Colors ini sendiri? Selain dari lagu yang disampaikan itu. Sebenarnya True Colors itu nggak spesifik ya, cuma satu warna. Karena kan masing-masing dari kita tuh ya tergantung kondisi kita hidup tuh lagi gimana. Kalau misalnya kita lagi kelabu gitu bisa blue, bisa grey. Kalau lagi emosi bisa orange, bisa merah. Kalau lagi adem bisa hijau, atau kalau lagi agak girly bucin bisa tiba-tiba pink. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, Bang, ya? True Colors kita itu apa, jadi gua nggak bilang bahwa kita cuma punya satu warna. Warna kita itu bisa apa aja. Yang penting kita jujur dengan warna kita saat itu. Karena setiap dari kita kan beda-beda gitu. Tergantung saat itu kondisi kita, kondisi hidup kita dan diri kita tuh lagi gimana. Oke. Berarti istilahnya sebenarnya orang-orang yang nggak mengeluarkan True Colors mereka itu kita bisa bilang mereka memanipulasi nggak sih Bang? Kalau misalkan dari Bang Igor gitu. Sedang mungkin lebih kayak warna. ini. Mereka lagi fake it till you make it. Lagi pengen gue kayak beginilah supaya benar-benar bisa terwujud seperti itu. Sebenarnya mindset itu juga nggak salah karena bisa membantu kita untuk akhirnya berani ambil keputusan, berani melangkah ke target yang kita inginkan. Cuman kalau terus-menerus berbohong sama diri sendiri waktu kita lagi nggak begitu, terus kita ngakunya kita begitu, terus pasti capek, pasti letih, pasti akhirnya akan menimbulkan persepsi tertentu kayak, ih dia orangnya gitu banget ya. Padahal mungkin dia nggak segalak yang kita sangka, dia nggak sebetean yang kita sangka, dia nggak serese yang kita sangka. Cuman karena udah keburu nyaman dengan satu sudut pandang bahwa gue gini aja, mungkin kalau gue gini orang nggak kasihan, atau kalau gue nggak gini orang nggak ngerasa gue lucu. Nantinya jadinya selalu berpura-pura gitu. Padahal tidak ada satu warna yang mutlak, tiap orang pasti berubah-ubah. Masalah True Colors tadi ya Bang Igor sendiri. Ada nih tipikal orang-orang yang memang ketika dia itu punya masalah gitu ya Bang ya. Terus memang dia pengen orang lain gak usah tahu lah karena mungkin dia punya pengalaman beberapa kali gitu ya. Ketika orang tahu, orang itu malah ngeganggu apa yang mereka rasakan gitu. Bang Igor, gimana seputar kalau yang satu ini? Boleh nggak sih kita memanipulasi True Colors ketika di saat seperti itu? Kalau dari Bang Igor nih. Iya, kan tadi gue bilang yang sebaiknya melihat True Colors kita bukan sembarangan orang juga, tapi adalah orang-orang yang memang ada di circle kita, yang ada di sekeliling kita. Bukan berarti maksudnya semua orang juga kita tunjukin, enggak. Ini kan kita ngomong kayak di chorusnya, I just wanna know you so that I can show you ya. Sama orang yang kita we want to know someone, atau kita pengen someone to know us. Ya, itu berarti ada kedekatan, ada proximity yang dekat, bukan sembarangan orang. Jadi waktu gue ngomong soal True Colors ini adalah sesuatu yang harus kita keluarkan waktu kita ada di sekeliling orang-orang yang memang buat kita penting, bukan orang sembarangan orang terus kita tunjukin True Colors kita. Aib-aib sendiri, problem-problem sendiri, problem keluarga, problem rumah tangga dijejalin ke orang yang kita nggak kenal. Nah itu namanya juga bukan, itu nggak baik juga gitu. Tapi sama orang yang memang kita udah yakin, percaya apa adanya, nah disinilah letaknya True Colors itu penting. True Colors itu penting.
Di live kita ada Didi underscore Aprilio, katanya orang-orang kadang bisa adaptasi atau juga bisa manipulasi. Ya, sesuai keadaan sih Bang ya, bener ya. Sesuai Iya. kebutuhan teman-teman. Oh, ini ada pertanyaan Ya, bagus nih. dan Bagaimana dan kalau itu yang nggak menghambat salah ya kita Bang ya. adalah orang yang terdekat? Nggak, salah, nggak salah. Tadi Wow. ada pertanyaan bagus tuh. Gimana kalau yang menghambat kita adalah orang yang terdekat? Tapi nggak dikasih tahu nih Hmm. orang terdekatnya siapa. Mereka orang terdekat yang lebih punya otoritas atas hidup kita, atau orang terdekat yang Ya. sebetulnya ya suka-suka kita juga gitu. Kayak misalnya orang terdekat teman. Teman kalau misalnya berusaha menghambat kita, ya mungkin udah saatnya dipertimbangkan apakah sebaiknya tetap berteman atau enggak. Ya, Tapi kalau ya, ya. misalnya ya lo ngerasa dihambat sama orang yang punya otoritas dalam hidup lo, misalnya orang yang lebih tua, kakak, orang tua, atau pacar. Kadangkala kalau misalnya lo masih hidup di bawah tanggung jawab orang lain, penting untuk lo memastikan bahwa coba lihat persepsi mereka juga. Mereka punya tanggung jawab, jadi nggak bisa sembarangan Hmm. menghambat lo doang gitu. Kecuali eh, lo bisa dalam mengejar apa yang lo pengen lakukan purely dengan tanggung jawab lo sendiri gitu, bukan karena perlu dimodalin keluarga atau gimana gitu. Kadang-kadang mereka overprotective, mereka pengen tahu, tapi coba gini, coba paralelin apa yang lo ingin lakukan dengan mereka waktu di umur kalian. Mungkin Ya. kadang-kadang gini, untuk dimengerti kita harus mengerti orang lain dulu. Ada alasan kenapa orang lain, terutama orang-orang dalam hidup kita kayak orang tua tuh kadang-kadang lebih keras sama kita, karena mereka mungkin menghadapi sesuatu yang kita nggak paham dulu. Betul. That's right. Jadi untuk dimengerti, coba mengerti orang lain dulu. Lumayan. Oke, jadi teman-teman ya. Nah, kalau dari proses musiknya ini sendiri, Bang Igor, ini kan di awal tahun kemarin ya, ya akhir bulan awal tahun lah. Proses pembuatan musiknya sendiri, Bang Igor menghabiskan berapa waktu kalau boleh tahu? Kalau lagunya itu sebenarnya udah dari tahun lalu ada, dari pertengahan tahun lalu. Tahun lalu. Tapi belum bisa dirilis karena pertengahan tahun lalu bisa dibilang kita masih menghadapi PPKM yang mencekam. Itu tahun lalu. Kalau ngomong soal ngerjainnya sih, seminggu nggak nyampe 2 minggu nih lagu-lagu ini udah beres sebetulnya. Cuman kan yang bikin lama kan adalah kalau misalnya kolaborasi sama orang lain, kan kita nggak bisa ketemuan. Jadi kiriman file gitar, kiriman file bass, piano, kan nunggu mereka juga mungkin orangnya lagi sakit, apalagi berhalangan. Jadi kirim-kirimannya. Kalau misalnya nggak ada COVID nih tahun lalu pas ngerjain mah cepet. Tapi mixing balik masteringnya lagi, sendiri juga Bang Igor? mixing mastering saya ada teman saya yang memang ngerjain di album ini juga, teman saya dari SMA namanya Alden Luhukai. Dia gitaris yang selalu tampil sama saya Koji. Jadi dia yang ngerjain mixing dan masteringnya. Oke, teman-teman. Tapi kalau dari Bang Igor sendiri, kalau ditanya nih, tipikal Bang Igor sebenarnya orang yang melodi dulu kah atau orang yang nulis dulu? Konsep dulu. Bisa apa aja duluan, tapi sebetulnya sebelum kita mulai, baik itu melodi atau musik dulu atau lirik dulu, konsep dulu. Jadi sebelum lagu itu ditentuin, udah ada kayak bayangan lagu ini moodnya kayak gimana ya, energinya kayak apa ya, nanti kata-katanya akan bercerita seputar apa ya. Nah biasanya dari situ bisa dua hal yang terjadi, apakah musik dulu yang dikerjain baru nulis lirik, atau mungkin kalau tiba-tiba udah ngerasa punya melodi ya udah melodi dulu baru nulis lirik. Tapi yang pasti yang gue pikirin adalah konsep dulu, dan nggak jarang waktu mikirin konsep itu sampai ke visualisasi pun udah dipikirin sebelum lagunya dibikin, karena itu akan ngebantu untuk ngedirectin nanti arah dari musikalitasnya kemana gitu. Oke. Makanya Bang Igor juga yang bikin MV-nya tahu nih, sebenarnya MV-nya tuh udah jadi pas lagunya udah jadi gitu. Benar ya Bang Igor ya? Ngebantu untuk kita merumuskan ini lagu arahnya mau kemana, visualnya mau kemana gitu. Lebih banyak kita punya kemampuan di luar bikin lagunya doang, akan lebih menunjang untuk kita extend ide dan kreativitas kita, nggak cuma mentok di lagunya doang. Oke. Nah, ada lagi nih Bang Igor, mumpung sama orangnya nih ya. Akhir-akhir ini Bang Igor kalau ngelihat para music production muda ya, musik production muda, mereka yang produksi dari rumah atau dari kamar gitu, pasti kalau ngobrolin seputar hip hop, ini anak-anak yang paling suka itu mereka bikin beat dulu
Nah, gimana nih menurut Bang Igor? Kalau dari teman-teman yang suka bikin beat gitu ya, sehingga nanti menyesuaikan jadi sebuah lagu, ada saran nggak sih dari teman-teman yang kayak gitu gitu? Ya nggak apa-apa karena memang pada dasarnya kan hip hop itu kan perlu beat, perlu musik. Jadi Hmm, em, apalagi di banget. masa pandemi ini, begitu kita punya toolsnya kita akan lebih banyak berkreasi di rumah, bikin musik. Iya. Beda kan, maksudnya kalau udah sampai bikin lirik dan rekaman itu kan kita mesti komit dengan konsep. Tapi kalau beat ya udah kita bikin aja, feel-nya mau kemana gitu. Nah, saran dari gua ya gunakanlah waktu lo untuk eh, bikin beat, untuk berkreasi. Tapi Hmm. pertanyaannya tadi sebetulnya apa gitu ya? Setelah bikin beat, yang ditanyakan tuh apa ya? Ya, setelah setelah bikin beat, apakah mereka ini harus ada yang memang dia produksi buat diri sendiri gitu Bang ya. Terus juga ada yang produksi buat orang lain. Nah, sebenarnya ketika bikin beat itu Bang Igor sendiri nih dalam artian masuk nggak sih untuk menyampaikan sebuah pesan gitu dari beat itu sendiri Bang Igor? Kalau tadi kan Bang Igor punya konsep gitu, terus juga Ah, apa yang pengen disampaikan dari lagu. Bisa aja kalau misalnya mau ngerasa ada pesan yang mau disampaikan, ada konsep yang disampaikan dari beat yang dibikin. Karena setiap musik itu kan enaknya hip hop itu nggak pernah terpatok dengan satu ukuran. Hip hop itu memang musik yang Hmm, fusion. Lo campur soul, ya. R&B, masukin jazz, masukin rock. Apa aja bisa, nggak ada patokan. Musik hip hop itu memang musik gado-gado sebetulnya. Eh, jadi kalau menurut gue, kalau ngomong soal ekspresi dan konsep, ya lewat musik yang kita ciptakan juga kita bisa ngarahin orang yang dengerin musiknya aja nih belum diisi lirik pun bisa Hmm. dibentuk emosinya gitu waktu mereka dengerin musik yang pas. Dan makin banyak variasi musik yang kita bikin ya kita menciptakan banyak musik yang berguna untuk rapper-rapper lain. Misalnya ini ada rapper nih, wah Ya, gue ya. lagi perlu lagu, gue lagi perlu beat yang marah-marah, ada nih lu bisa bikin. Atau wah gue lagi perlu Hmm, beat yang bucin, ada yang bisa bikin beat-beat yang bucin. Gue lagi perlu ya. beat-beat yang kayaknya eh apa namanya happy gitu, yang Hmm. senang-senang gitu, yang party. Ada juga yang bisa bikin beat kayak gitu. Jadi menurut gue sampai di titik dimana sebuah beat diciptakan sama orang yang produce sendiri, di situ pun udah ada karyanya arahnya tuh mau kemana. Oke, that's right. Oke, ngobrolin seputar Bang Igor yang ada di TikTok. Nah, kita beralih ke TikTok nih, Bang. Ya, Yang sekarang lagi rame juga teman-teman ya. Siapapun kayaknya dari dulu sampai sekarang udah ikut nimbrung di TikTok. Yang dulunya ngapain sih bikin video di TikTok katanya, sekarang orang-orang malah keranjingan di TikTok, bahkan entah itu nonton ataupun konten gitu ya. Dari Bang Igor sendiri dilihat dari TikToknya, apakah challenge ini menjadi salah satu sampul juga buat Bang Igor di TikTok, atau mau bikin hal-hal lain juga di TikTok gitu? Entah itu hal lain dari Bang Igor ataupun musik lah, atau malah bikin video karena Bang Igor juga bisa ngedit sama shoot juga gitu. ya kalau misalnya lihat TikTok gue aktif banget sekarang menggunakan. Awalnya gini, gue udah 2 tahun bikin TikTok, 2 tahun bikin TikTok, karena gue Gue tahu. sadar bahwa oh ada satu platform baru yang orang pakai dan rame. Tapi waktu gue bikin pun gue masih Hmm. kayak mau ngapain nih gue di TikTok, kayaknya nggak banget gitu isinya nari-nari, kayak bukan gue banget gitu. Tapi makin lama gue pelajarin ternyata nggak cuma harus buat nari-nari doang, nggak cuma buat Ya. pargoy-pargoyan doang, tapi banyak yang bisa lo lakukan tergantung lo gimana menggunakan mediumnya. Dan begitu gue temuin TikTok itu ternyata engagementnya paling tinggi adalah kalau kita menciptakan sebuah kolaborasi dalam konten dengan orang lain. Hmm. Jadi akhirnya Hmm. gue bikin satu konten namanya Kolaburabu, collab bareng kamu tiap Rabu. Akhirnya di Hmm. situ eh lu yang pengen nge-rap bisa nge-rap dengan konten TikTok yang gue create, dan gue pancing dengan beberapa kata-kata untuk lo bisa carilah kreativitas untuk melanjutin kata-kata yang gue kasih gitu. Dan ternyata sangat sangat responnya sangat baik karena orang-orang yang tadinya juga kayak ngapain nih pakai TikTok ya, ke TikTok isinya cuman ngedance-ngedance apa gitu yang orang nggak suka. Ternyata bisa kepake Iya, sama iya. rapper. Lo bisa nulis lirik, Benar-benar. lo bisa berkompetisi. Dan sekarang udah naik ke Hmm. level di mana gue dan TikTok Official Indonesia lagi bekerja sama bikin challenge di mana pemenangnya akan gue produce lagu featuring bareng sama gue dan akan dirilis official sama TikTok. Jadi menyenangkan Wah, gitu, nemuin gimana cara menggunakan teknologi. Kalau kita berani untuk melihat sesuatu dari berbagai sisi, nggak cuma ngelihat dari satu sisi aja. wah,
Keren. Kita juga harus ini ya, harus melek media juga sih ya, entah itu berapapun umur kita sekarang, karena memang apalagi di TikTok nih Bang ya, kita bisa bilang nggak sih TikTok itu salah satu platform yang ngemajuin lagu paling cepat. Bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Soalnya banyak Ya lagu-lagu mungkin yang juga ya. terlahir di TikTok ya. Banyak label musisi yang ngerasa oh kalau misalnya gue bisa satu bahasanya TikTok tuh FYP, bisa banyak bisa banyak yang tahu gitu karya gue. Tapi saran gue nih buat siapapun yang mau menggunakan platform apapun atau misalnya suatu saat ada lagi setelah TikTok jangan cuma fokus sama viral dan ramenya bahwa lu bikin sesuatu. Fokuslah pada gimana caranya lu menggunakan platform ini supaya lu selalu produktif dan lu bisa expand kreasi lu lebih daripada cuma lagunya itu sendiri. Karena kalau lu pakai dengan proper, viral itu datang dan pergi. Tapi konsisten itu yang akan bisa membangun karir lo supaya lo bisa punya karir yang sustain dan syukur-syukur bisa menghidupi lo dan bisa berguna gitu buat orang-orang di sekeliling lo. Jadi ya salah satu menggunakan platform juga. Entah apapun platformnya ya mungkin Bang ya. Di luar TikTok pun juga Instagram dan lain-lain gitu. Oke, kita ke pertanyaan nih Bang. Yang pertama, ada dari Indah Sari. Ini dia nanya kapan rilis karya baru Bang. Udah ya, tinggal dinikmatin aja di platform digital teman-teman. Tapi kalau yang baru lagi gitu, siapa tahu Bang Igor ada rencana lagi untuk kedepannya. Gue rasa ini pertanyaan yang sering muncul dan ini gue rasa karena sebagian besar orang yang tahu Saikoji itu tumbuh di momen dimana untuk kita melihat sebuah entertainment kita semua ngelihatnya ke televisi. Jadi kalau misalnya seseorang banyak dibahas di televisi, baru orang lihat kayak wah dia berarti produktif, oh dia rilis sesuatu. Tapi sekarang zaman udah berbeda. Banyak orang-orang yang mungkin tidak muncul di televisi, tapi mereka produktif dan konsisten di sosial medianya sendiri dan tetap produktif dan tetap menghasilkan karena nggak semuanya harus diukur dari lo tuh rame dulu dibahas di media baru lo tuh hidup, enggak juga. Nah jadi buat teman-teman yang sekarang suatu saat lagi mau berkarya, ukuran bahwa karir atau karya lo itu dinotis orang itu bukan cuma dari televisi, tapi seberapa lo konsisten menggunakan platform yang lo punya dan lo tetap bisa percaya deh sama gue udah 22 tahun nge-rap, gue gak pernah pusing mau seviral apa, mau serami apa, tapi gue gak pernah kekurangan dan gue bisa menghidupi keluarga gue. Jadi fokusnya bukan soal dari gimana caranya supaya kita dilihat, di notice aja, enggak. Lo cari diri lo sendiri, cari identitas lo, temukan apa yang lo suka, fokus di situlah, jadilah yang terbaik menurut versi lo sendiri, pasti passion lo akan menghasilkan. Dan yang ada yang bilang tuh, tidak semua bisa diukur dengan omongan. Benar banget, karena nggak bisa diukur pakai omongan, cuman bisa lo lakukan. Dan buktinya gue bisa bilang, gue udah nge-rap dari tahun 2000 dan sampai sekarang gue masih produktif dan gue masih bisa menghasilkan. Dan sampai sekarang masih online ya Bang Igor ya? Masih online. Masih online teman-teman. Lanjut nih, dari M. Febri Rahmata, ada yang nanya, ada kepikiran explore genre apa Bang Igor? Genre nih ya. Ini enaknya hip hop, nggak pernah ada patokan satu genre, gue bisa tempel sama apa aja. Mau tiba-tiba nge-rock, mau tiba-tiba ngedangdut, mau tiba-tiba jadi musik klasik, nggak ada patokan. Jadi kalau lu dengerin salah satu single dari album ini ada judulnya Rider, itu di isinya tuh ada suling dan kendang koplo. Coba didengar aja, Rider. Salah satu single dari album ini. Ada Let You Go juga. Ada Let You Go ya. Let You Go, True Colors. Tapi yang sekarang masih nempel sih True Colors di Pro FM salah satunya Bang Igor buat di request nih. Wah, mantap. Oke, nah kalau dari mini album ya yang paling baru Bang Igor, benar nggak sih? Untuk 7 tracks tadi yang kata Bang Igor udah dirilis juga ya. Iya. Harapannya dari mini album ini kedepannya bakal ada kolaborasi lagi kan dari Bang Igor? Mungkin karena teman-teman di Indonesia ini biasanya banyak yang nanya, Bang collab dong sama ini, Bang collab dong sama ini katanya. Ada kepikiran sekarang netizen sekarang karena lu kayak nggak ada batasan gitu dengan orang-orang yang bekerja sendiri, jadi kayak cepet banget gitu, kayak dalam pikiran mereka kayaknya seru nih kalau ini sama ini. Nggak apa-apa juga, maksudnya itu ide-ide yang kadang-kadang bagus kalau memang bisa diketemukan, tapi kan balik lagi yang jadi faktor penentu apakah seseorang mau berkolaborasi satu sama lain adalah mereka nyambung atau enggak. Dalam bayangan netizen kayaknya enak disambung, tapi orangnya sendiri belum tentu nyambung. Nah kalau misalnya ditanya ke depannya gimana, mini album ini sebetulnya pemanasan, warming up untuk nantinya gue akan
bikin album beneran yang lebih banyak lagunya. Jadi nanti mungkin di album yang baru ini nantilah akan ada kolaborasi unik yang muncul, yang lebih daripada cuman yang ada di mini album. Manggung pasti, dan sebetulnya gue juga akan banyak konsisten kayak bisa manggung di sini nih live, bisa juga manggung ngirimin audio langsung kita bisa live di sini. Em, dan gue juga lihat di beberapa waktu ke depan nih gue udah mulai beberapa ada kerjaan manggung, bener-bener manggung off air. Jadi pantau aja sosial medianya Psycho J, nanti lu bisa akan lihat ada info manggung di mana. Oke deh teman-teman. Pokoknya follow ya untuk Instagramnya Bang Igor Sekoji. Oke, thank you dulu Bang Igor untuk sore hari ini. Semoga sukses untuk mini Terima albumnya kasih dan banyak. siapa tahu bisa ke Banjarmasin mampir ke Prodi FM ya Bang Igor ya. Wah, amin. Siapa tahu besok-besok kita udah mulai bisa ngumpul lagi dan udah bisa mulai keliling lagi ke sana kemari manggung. That's right. Thank you Bang Pro Igor. 2, Bye numpang Thank bye. you. nampak.